Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang moto atau prinsip dalam hidup saya. Saya itu tanpa sadar mempunyai prinsip dalam bereaksi dan bertindak. Prinsip saya kurang lebih bunyinya seperti ini. Tenangkan dengan senyuman dan kejutkan dengan prestasi. Sebetulnya itu adaptasi dari sebuah prinsip yang pernah saya temukan. Prinsip dalam bahasa Inggris yang bunyinya kurang lebih confuse them with your silence and surprise them with your achievement. Bingungkan orang-orang dengan ketenanganmu dan kejutkan dengan prestasimu. Tetapi saya tidak begitu senang dengan membingungkan orang, confuse them. Maka saya kemudian mencoba mencari apa yang cocok untuk saya. I will do it my way. Dan akhirnya ketemu, yaitu tenangkan dengan senyuman. Nah, ini merupakan ekspresi dari hati saya. Maksud saya begini, ketika saya berhadapan dengan orang, berrelasi dengan orang itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, agresif menyerang, atau kemudian atentif mendengarkan, saya akan tersenyum. Sehingga mereka tetap merasa tenang. Bahkan termasuk yang agresif, yang mengkritik, yang membuat saya tersinggung, saya akan senyum-senyum saja. Saya suka sekali S3, meskipun saya tidak belajar S3. Karena yang saya maksudkan dengan S3 bukan gelar akademik, tetapi singkatan dari senyum-senyum saja. Saya suka itu. Karena kemudian membuat orang menjadi lebih damai dan tenang. Tetapi bagi saya itu berarti saya tidak reaktif. Karena kemudian saya akan senyum-senyum saja, apapun yang dilakukan orang. Dan kemudian mungkin mereka juga bingung, Romo ini bisanya cuma senyum. Ya enggak apa-apa, lumayan daripada saya merengut gitu. Karena itu prinsip saya. Yang merupakan ekspresi bahwa sebetulnya saya mengendalikan emosi saya sendiri. Saya tidak reaktif, tetapi saya proaktif. Dan biasanya langkah itu menenangkan. Orang yang tadinya agresif, kalau kemudian saya S3, senyum-senyum saja, maka dia kemudian juga menjadi calm down. Kalau orang yang merasa nyaman, akan lebih tenang, karena saya senyum. Itu prinsip saya. Prinsip yang sebetulnya juga menenangkan bagi hati saya sendiri. Anda bisa latihan. Kalau mood Anda sedang tidak baik, sulit sekali senyum. Tapi coba praktekkan, senyum saja. Nanti kemudian mood itu akan kembali naik, pelan-pelan. Meskipun tidak berubah drastis ya, tapi senyuman itu ajaib. Bisa membawa rasa tenang dan juga meningkatkan mood dalam diri kita. Maka itu prinsip saya. Kemudian yang berikutnya adalah saya mengejutkan dengan prestasi. Itu artinya sebetulnya saya senyum-senyum saja, tetapi fokus pada apa yang sungguh-sungguh saya kerjakan dan itu bisa membantu orang. Saya tidak menghabiskan energi saya dengan bereaksi dengan orang yang tersinggung, dengan situasi yang tidak menyenangkan, tidak. Situasi, lingkungan, sikap orang, itu tergantung bagaimana saya memberi nilai. Dan saya memberinya nilai dengan senyum-senyum saja itu, non-reaktif. Kemudian energi saya tidak tersedot keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Dan kemudian saya fokus melakukan apa yang saya merasa itu penting. Fokus, energi mengalir, dan saya merasa senang dengan melakukan apa yang sungguh-sungguh ingin saya lakukan. Saya mengikuti teladan Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya begitu sibuk mencintai sampai tidak punya waktu untuk membenci.
Itu artinya energi saya gunakan untuk mencintai saja. Saya gunakan untuk fokus pada sesuatu yang sungguh saya sukai, saya cintai. Dan memang ujung-ujungnya adalah prestasi. Tiba-tiba buku muncul lagi. Nah, saya suka seperti itu. Tiba-tiba saya melakukan sesuatu yang membuat orang lain terkejut karena, waduh, ternyata dia perhatian sekali. Nah, itu yang saya lakukan. Saya lebih suka bereaksi dengan senyum, tidak banyak berbicara, tetapi kemudian kembali ke fokus. Fokus sesuatu yang bisa saya lakukan. Karena itu, prinsip itu cocok untuk saya. Dan karena ini cocok untuk saya, mungkin ini juga cocok untuk Anda sebagai inspirasi. Kalau tidak, you can do it your way. Jangan khawatir, tidak masalah. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita bisa belajar untuk tidak bereaksi, tetapi non-reaktif. Dan non-reaktif itu bisa macam-macam. Bisa diam saja. Kalau diam saja itu bisa membuat orang lain bingung, termasuk musuh kita. Itu juga strategi, itu bagus juga. Tetapi saya ingin non-reaktifnya dengan membuat lebih tenang, yaitu senyum-senyum saja. Kemudian sesudah itu saya kemudian tidak tersedot energi saya dengan bereaksi berlebihan. Tetapi juga menjaga emosi saya supaya bisa fokus pada yang sungguh berguna. Dan karena itu kemudian saya melakukan lagi dengan energi yang masih full. Ujung-ujungnya menghasilkan prestasi yang sangat membantu baik diri sendiri maupun juga orang lain. Saya sendiri kemudian merasa lebih bahagia hidup saya karena berisi dengan senyuman, banyak senyum, berisi juga dengan lebih menenangkan, tidak emosional, dan kemudian produktif. Itu ternyata juga meningkatkan rasa percaya diri. Sekaligus juga bisa menjadi reaksi positif. Kalau ada orang yang mengkritik, kalau ada orang yang bereaksi negatif, nggak masalah. Senyum-senyum saja dan tunjukkan prestasinya. Ini loh saya menghasilkan ini. Ini perlu waktu, perlu energi, dan saya fokus di situ. Produktivitas adalah the best revenge. Kalau mau dilihat secara negatif. Artinya adalah bahwa meskipun mengalami banyak tantangan, kritikan, atau juga pandangan yang negatif, tetapi saya tetap produktif. Saya tetap berprestasi. Nah, itu bisa menjadi jawaban yang menarik. Sekaligus juga reaksi yang positif terhadap sesuatu yang mungkin tidak selalu positif. Kemudian ternyata produktivitas dan juga prestasi itu menular. Kalau kita produktif, kalau kita kreatif, kemudian kita juga berprestasi, itu menular kepada orang lain. Kita memberikan positive vibes, getaran positif yang kemudian membuat dan menarik hal-hal positif lain datang juga. Karena prinsip apa yang sungguh-sungguh baik akan mendatangkan kebaikan. Mutual attraction juga, ya. Jadi apa yang sungguh saya sukai dan sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan, itu juga akan membuat kita menjadi lebih baik dan orang lain juga menjadi lebih baik. Maka kita perlu mempunyai prinsip-prinsip dalam hidup sebagai pegangan. Tetapi semuanya itu harus memikirkan bahwa yang paling penting saya sendiri bahagia melakukannya. Sehingga diri kita juga positif, memberikan juga yang positif. Senyum-senyum saja, lakukan yang baik, dan kemudian tunjukkan prestasi kita. Basta, cukup. Itu menurut saya menarik. Karena kemudian kita bisa melihat sekaligus berefleksi, dan kita menguasai diri kita sendiri.
Tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh situasi. Tetapi saya sungguh-sungguh the master of my own life. Saya sungguh-sungguh adalah kapten atas hidup kita sendiri. Dan kita bisa. Law of attraction. Kalau kita positif, menyebarkan yang positif, akhirnya juga menarik hal-hal yang positif dalam diri kita. Kalau kita senyum-senyum saja, orang lain tenang, kita juga bahagia. Apalagi kemudian kita bisa menggunakan energi kita untuk positif dan menghasilkan sesuatu yang sungguh-sungguh merupakan prestasi yang bisa mengejutkan, sekaligus bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang mungkin mengkritik kita atau kemudian berpikiran negatif. Nyatanya saya tetap berproduksi, nyatanya saya tetap produktif dan berprestasi. Nah, itu jawaban kita. Maka mari kita senyum-senyum saja, non-reaktif, dan kemudian menjadi bahagia karena energi kita manfaatkan untuk sesuatu yang produktif dan menghasilkan prestasi yang bisa membantu banyak orang. Semoga kita semua tetap tidak pernah menyerah, karena kita tahu bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, ditemani oleh Tuhan, dan dibimbing. Sehingga kita tahu apa yang perlu untuk hidup kita. Fokus pada pertumbuhan, supaya kita terus maju, memberikan yang terbaik, menghasilkan prestasi-prestasi yang bisa menolong banyak orang. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita selalu bisa berjuang untuk menjadi makin baik setiap hari, dengan tetap rendah hati, dengan tetap senyum, dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.